Hai sahabat bening, khususnya yang sudah menikah, jika mencari salah satu kunci kebahagiaan sepasang suami istri, dan itu adalah yang dicari minuman kesehatan, cobain kopi Gladiator dari Dr. Oki Pratama. Ini adalah kopi kesehatan suami istri yang sangat direkomendasikan karena memang sudah ada logo halal, ber-BPOM, dan juga direkomendasikan sama Dr. Oki Pratama. Ini seorang dokter loh. Kopi Gladiator ini juga tanpa efek samping loh, karena terbuat dari bahan alami seperti cordyceps, guarana, dan ginseng yang berfungsi untuk menambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, meningkatkan gairah seksual, mengoptimalisasi kinerja hormon, meningkatkan libido, hingga dapat mencegah impotensi. Cara penyajiannya gampang banget. Tuang satu sachet kopi Gladiator ke dalam secangkir air panas dan dikonsumsi 6 jam sebelum berhubungan. Langsung didapetin ya di Shopee-nya, ada di sini, atau di Mitra Benings, atau main aja langsung ke seluruh cabangnya klinik dari Benings Klinik. Dan jangan lupa, jadilah keras setiap hari. Aku udah nggak perawan dari SD. Hah? Selama 3 tahunan berarti aku diperkosa terus-terusan. Terakhir kena badan tuh pakai pisau dia lemparnya. Jadi aku lompat-lompat di atas penisnya gitu. Badan kamu segini-gini mejret dong. Dan itu hampir mirip. Maksudnya? Gedenya Segini ada nggak? Nih. kok ngizinin suaminya jajan gitu. Ya daripada suami saya main di belakang. Dari kemarin tuh tawaran beasiswa tuh banyak. Kamu mau nggak aku ambilin ijazah kamu? Dan aku kasih kamu beasiswa? Makasih ya, Bu. Sama. Pemirsa Opera Entertainment, balik lagi sama gue Nikita Mirzani, the one and only. Sekarang gue ada di The Garrison Kemang di daerah Jakarta Selatan. Kali ini gue kedatangan narasumber seorang gadis belia dengan kisah hidup yang sudah dipenuhi banyak luka dan lika-liku kehidupan yang dijalaninya. Tetapi dia tetap bertahan dan bisa sembuh dari luka masa lalunya. Sekarang dia sudah ada di sini dan akan sharing bersama kita mengenai pengalaman hidupnya. Nah, gue mau ngingetin lagi nih ya, jangan lupa untuk tonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Karena Opera Entertainment bakalan bagi-bagi hadiah jutaan rupiah untuk kalian semua pencinta Opera Entertainment tentunya. Caranya gampang banget. Kamu follow aja dan pantengin terus Instagram Opera Entertainment, juga YouTube-nya. Dan jawab pertanyaan yang diberikan. Ya, segampang itu, lalu nanti kalian dapat cuan. Gak usah tunggu lama-lama lagi ya. Sekarang kita panggil aja narasumbernya malam hari ini. Halo. Halo Nikita Mirzani. Sarah, panggil aja Sarah. Siapa namanya? Sarah. Sarah. Sarah nama aslinya? Nama palsu. Oh, nama palsu. Panggung. Oke. Nah, aku mau tanya nih ya, ini penting banget. Kenapa sih Sarah mau berbagi cerita dengan tim Opera Entertainment? Karena kan aku udah berhenti, udah 2 tahunan berarti berhenti kalau dihitung sama sekarang. Dan pengen aja sharing, siapa tahu banyak di luar sana yang pengen berhenti, cuman mereka nggak tahu caranya. Emang gak mudah, tapi ya aku pengen aja sharing sama orang, siapa tahu mereka juga mau ikutan berhenti sama kayak aku gitu. Sarah, kamu mau pakai masker atau mau dibuka? Pakai masker aja. Kenapa? Takut aja sih nanti ada ribut sama keluarga. Kalau misalnya sebenarnya aku nggak ada masalah sama nggak pakai masker, cuman
Mungkin pakai masker aja kali. Belum waktunya kali Belum ya? waktunya. Oke. Meskipun udah banyak yang tahu. Meskipun udah banyak yang tahu dan keluarga juga udah tahu sebenarnya. Keluarga juga udah tahu. Oke. Nah, apa sih yang mau kamu sharing di acara Opera Entertainment ini? Mungkin Yang pertama. soal kenapa aku bisa kejerumus ke pekerjaan itu. Dulu waktu masih 15 tahun berarti kan masih muda banget, dan kenapa bisa berhenti cepat? Karena kan orang-orang biasanya yang aku kenal ketika udah nyoba kerja itu ya udah susah buat berhenti karena udah enak sama uangnya kan. Kalau kamu kenapa memutuskan untuk berhenti? Karena aku masih muda dan sebenarnya aku juga punya mimpi gitu loh. Aku punya mimpi yang sempat kekubur, cuman kayak itu ngehantuin terus. Pengen aja berhenti karena aku masih muda, punya masa depanku masih bagus. Panjang juga gitu. Dan jujur nggak tenang aja hidupnya. Jadi kerja kayak gitu tuh. Kamu dari umur 15 sampai umur 20. Tadinya kayak gimana? LC dulu kah? Aku jadi waiters dulu kan ada tuh tempat klub yang gede di Mangga Besar. Aku kerja di situ sampai akhirnya tutup, dan disitulah kenal. Dulu awalnya ditawarin sama tamu yang biasa aku layanin, dan ya pertama itu nyoba uangnya cepet, gede, dan gak kayak kerjaanku kan juga paling 2 juta sebulan waktu itu. Ini dapat 300-500 ribu dalam satu waktu setengah jam. Itu kan gede banget ya uangnya. Emang berapa lama Sarah? Berarti Sarah kan kerja dari 2018? 2015. 2015, tapi kan jadi waiters dulu. Lalu dikenalkan oleh teman untuk apa yang membuat Sarah akhirnya mau terjerumus kayak ya udah deh gue aja? Karena aku udah nggak perawan juga kan sebelum kerja itu. Aku udah nggak perawan dari SD. Hah? Iya. Masa? Dari kelas 3 SD udah nggak itu. Kok bisa? Perkosa sama salah satu anggota keluarga. Kelas 3 kan masih kecil. Iya, makanya sempat pas kejadian itu tuh nggak bisa jalan. Jadi bengkak. Jadi nggak bisa jalan. Tapi kamu nggak lapor polisi? Nggak bisa ngapa-ngapain karena kebetulan dia juga orangnya abusive. Kayak di kakiku aja sampai banyak bekas luka tuh selama 3 tahunan berarti aku diperkosa terus-terusan. Dari kamu kelas 3 SD sampai masuk SMP kelas 1. Sampai SMP kelas 1 kamu diperkosa terus, tapi kamu nggak bilang sama keluarga? Gak berani. Kenapa? Karena awalnya pengen bilang ke mama gitu, cuman mama kan kerja. Jadinya takut aja ngebebanin, pertama itu. Kedua juga emang diancam kalau ngomong, iya bakal, dia tuh udah sempat mau bunuhku waktu kecil. Jadi kayak mau dilempar di lantai 2. Jadinya aku punya rasa takut gitu ke dia. Ya gitu. Makanya nggak pernah berani bilang. Tapi masih ada orangnya, aku merinding loh. Masih ada sampai sekarang, masih hidup. Dan malah sebelum aku pindah ke Bogor kemarin, aku masih tinggal satu rumah sama dia. Tapi masih di juga? Sempat beberapa kali mau melakukan lagi, cuman untungnya sekarang udah bisa ngelawan gitu. Udah berani lah. Apa yang kamu rasain ketika kamu dari kelas 3 sampai mau masuk SMP? Aku belum ngerti kan, cuman tapi kamu disuruh buka baju aja, kamu buka? Disuruh buka, karena kalau beliau udah ngomong A, ya kalau nggak diikutin, kalau nggak dipukulin, pakai rokok, atau ya... Biasanya kamu kalau nggak mau dipukulnya kayak gimana? Dipukulnya kalau nggak pakai sapu, kadang pakai yang buat masak, spatula buat masak. Kadang dipukulin juga, kadang dikurung di kamar mandi atau dikurung di gudang, kadang ditenggelamin di bak mandi, kayak gitu-gitu. Jadi yang perkosa kamu ini saudara? Ayah, kebetulan. Ayah kandung? Kandung. Aku pikir aku cuma bisa lihat
tuh di TV aja, Iya, di berita. kayak orang juga mostly bakal kayak masa sih ayah sendiri kayak gitu sama anak perempuannya gitu. Tapi ya gimana, kadang juga pengen gak percaya tapi ya gitu. Kamu berarti trauma banget dong. Sempat malah sampai sekarang pun berusaha untuk maafin beliau, tapi kayak nggak pernah, masih susah gitu, nggak bisa segampang itu buat maafin dia. Dan jujur aja trauma sama laki-laki dimulainya dari dia duluan gitu. Pastilah. Masih ada nggak bekas luka-lukanya? Masih, ini bekas rokok, udah pada pudar sih kebanyakan, kayak di tangan. Dan yang paling itu tuh yang masih ninggalin bekas sampai sekarang tuh di area kemaluan, ada lubang, itu bekas rokok. Ada lubang, itu bekas rokok. Dan itu nggak bisa hilang sampai sekarang. Sundut. Disunut gitu. Makanya itu sempat bengkak kayak gitu. Tapi mama kamu nggak lihat kecurigaan apa gitu, ada yang beda Karena di diri kamu? pasti dia ngomongnya kayak jatuh lah, karena kebetulan kan aku anaknya sering main juga. Jadi ya ada aja ngelesnya. Meskipun udah sempat bilang sama keluarga, cuman keluarga yang nggak percaya tetap. Kamu bilang, Aku bilang karena mereka kan bingung kayak kenapa kata mereka ngelihatnya aku tuh gila gitu. Padahal emang lagi ada problem sama mental healthku gitu kan. Sampai harus ke psikiater, segala macem trauma yang mulai ya dia gitu. Mereka juga harus ngerti kenapa aku bisa sebenci itu sama dia, bukan karena masalah mukulinnya doang, ada hal lain gitu. Dan akhirnya aku bilang. tapi nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Terus hubungan kamu sama ayah kandung kamu gimana? Sering berantem, kayak gimana ya, gak pernah bisa akur, soalnya aku udah nyoba maafin, coba lagi untuk percaya sama dia, malah kayak kemarin aja terakhir aku ngasih uang kan buat nebus ijazahku paket C, karena aku mau kerja dan mau apply beasiswa dan butuh itu. Aku kasihin uangnya, taunya uangnya dimakan sendiri, jadi aku harus nyari lagi dari awal, kayak gitu-gitu. Dan ribut terus, kadang kalau dia udah emosinya udah naik ya main tangan, ngelempar barang. Terakhir kena badan tuh pakai pisau dia lemparnya. Untungnya nggak kenapa-napa. Nggak ketancep? Nggak, cuman kegores doang dikit, alhamdulillah. Terus kenapa ujung-ujungnya kamu jadi? Karena aku kan kabur dari rumah, itu dari Bandung, jalan kaki ke Jakarta, modal 5.000 doang. Modal 5.000 doang. Bingung mau kerja apa. Bener itu. Iya, nggak ada KTP, nggak punya surat-surat, cuman modal handphone sama uang 5.000 itu doang. Sampai harus tidur di kampung rambutan karena nggak tahu mau pulang kemana. Terus akhirnya ditawarin, ini ada waiters nih, nggak usah pakai apa-apa, masuk aja. Terus ya udah akhirnya masuk ke situlah pertama kerja dan kenal sama dunia malam tuh malah di situ. Karena dulu aku bukan yang suka ngerokok, minum gitu, nggak pernah. Berarti kamu di Jakarta sendirian? Di Jakarta sendirian selama beberapa tahun. Sekarang masih sendirian? Sekarang udah nggak sendiri sih. Kebetulan ada cowok yang kebetulan karena dia tahu, dia pernah denger aku dipukulin sama ayahku di telepon. Akhirnya ya udah, kamu pindah aja ke sini, kamu aku tanggung gitu. Meskipun tapi nggak diperlakukan hal yang sama? Enggak, alhamdulillah dia baik. Dan meskipun besoknya aku harus pulang karena dianya udah, ya kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi lah intinya. Jadi ya aku harus balik lagi ke Bandung, ngumpulin lagi buat pindah keluar dari rumah. Sekarang kamu berarti di Bandung? Di Bogor sekarang, di Bandung. Tapi besok baru mau ke Bandung. Ketemu lagi sama ayahnya? Ya ampun, ada ya cerita kayak kamu? Ada aja. Nah, kamu katanya dulu pas jadi wanita malam dibantu cari tamu sama mantan pacar kamu, memang betul? Iya, beberapa mantanku, malah kadang meskipun akunya lagi nggak mau kerja, mereka yang tetap maksain. Salah satu mantanku malah sampai bisa nyentuh satu hari itu belasan tamu, disuruh dipaksa sama dia.
Tapi uangnya buat kamu nggak? Uangnya buat dia. Dia yang pegang karena katanya aku tuh masih kecil, nggak ngerti cara ngolah uang gimana kayak gitu-gitu. Sekarang udah ngerti? Udah ngerti alhamdulillah. Udah nggak bisa dibego-begoin lagi? Udah nggak dibego-begoin lagi. Dulu kan kalau buat, maksudnya kan aku tinggal sendiri dan nggak dapat kasih sayang dari ayah, gimana sih? Dari ibu? Dari ibu, ya gitu lah. Ibu tuh, hubunganku sama ibu juga tidak terlalu baik, cuman lagi berusaha memperbaiki sekarang kalau aku sama ibu. Ya gitu lah. Kadang speechless. Kalau boleh tahu bayaran pertama kamu itu berapa? Kalau nggak salah tuh 300 atau 500 ribu gitu. Pertama kali? Pertama kali. Biasanya dulu kamu bisa sanggup berapa tamu? Dulu kalau aku personally sih nggak ada batasnya. Jadi kayak kalau sehari bisa nyampe belasan pun ya udah ayo aja gitu. Karena aku butuh uang dan kayak gimana sih buat survive, bayar kosan, makan, ngasih makan pacarku juga waktu itu. Belum kalau dia pengen apa-apa dan aku pun juga ada keinginan yang pengen aku penuhin kan. Sekarang masih bayarin cowok nggak? Enggak. Sekarang malah kebalik alhamdulillah. Oh, pintar. Kamu lulusan apa kalau boleh tahu? Paket C, SMA. SMA paket C. Oke. Kamu kan main di aplikasi Burung Biru ya, katanya. Nah, kamu masuk kategori A. Itu kalau aku boleh tahu penilaian kategori A itu gimana sih? Kan ada kategori-kategorinya nih. Kenapa waktu itu aku dimasukin ke A meskipun aku nggak putih, nggak kurus? Ya, maaf ya, maksudnya nggak nggak langsing lah ya. Langsing. Beda. Itu karena pertama usia aku masih muda dan dulu juga badanku tuh nggak segemuk sekarang, tapi berbentuk lah. Jadi makanya dimasukin ke kategori A. Dan kebetulan juga karena si promotor ini tahu kalau tamuku tuh kebanyakan orang-orang ada dan tarifku pun kehitung tinggi pada masa itu gitu. I see. Nah, kamu katanya pernah dibayar 50 juta buat beres-beres. Gimana tuh ceritanya? Beres-beres apa kalau boleh tahu? Bukan aku yang beres-beres, tamuku yang beres-beres. Jadi dia bayar aku cuman buat, dia pengen aku perlakukan kayak babu. Tapi dia nggak pernah diperlakukan kayak babu sama yang usianya lebih muda dari dia. Makanya dia berani bayar aku segitu. Sebelumnya aku nggak pernah mau karena berarti dia datang ke tempat tinggal aku kan. Akhirnya setelah diskusi harga dapatlah segitu. Dan kayak aneh aja sih sebenarnya dia mau beres-beres. Tapi nggak sampai di apa-apain, cuma ngeliatin dia beres-beres. Nggak sampai dia apa-apain, tapi dia kayak selama proses beres-beres itu minta dicambuk, minta di... Oh, fetisnya. Fetisnya gitu. Iya. Ngomong-ngomong soal fetis tamu yang pernah kamu dapetin yang paling aneh? Kalau buat aku ada 3 sih yang paling aneh. Yang Apa pertama tuh dia minta digigit. Apanya? Minta digigit. Sampai putus? Enggak sampai putus, ngeri sih kalau itu. Tapi dia bener-bener minta digigit dan biasanya kan cowok nggak suka kan, kena gigi aja udah nggak mau. Ini minta digigit gitu. Kedua tuh minta diinjek-injek, si penisnya tuh minta, jadi aku lompat-lompat di atas penisnya gitu. Badan kamu segini-gini mejret dong. Harusnya kan gitu logikanya. Kaki 1? 2. Jadi aku berdiri di atas dia dan aku loncat-loncat. Terus yang terakhir tuh aku dibayar full day. Cuman buat dia liatin liatin betis, udah gitu ya udah, dia nggak nyentuh aku, nggak apa, cuma liatin betis doang. Kayak gitu. Itu aneh sih. Ada lagi ya, aku baru denger nih, dari sekian banyak aku punya bintang tamu, ini aku baru denger, minta diinjek lolonya. Aduh. Iya, ngeri sih sebenarnya. Digigit kan ngilu. Kena gigi dikit aja udah. Iya, makanya gitu kan. Nah, menurut kamu Sarah ya, kelebihan apa sih yang kamu punya sehingga tamu-tamu itu suka sama kamu? Biasanya kan tamu tuh ngelihatnya cewek kulit putih, bersih, tinggi, langsing. Kalau aku pertama umur, karena waktu itu kan umurku masih underage. Jadi orang-orang benar-benar ngincar banget nih usia belasan. Kedua, karena aku punya skill komunikasiku tuh bagus. Public speaking kamu bagus ya? Bagus, jadinya kadang aku tuh malah belajar psikologi ketika lagi jadi supaya ngerti ini cowok tuh sebenarnya maunya apa sih, dia tuh pengennya gimana. Jadi kayak ternyata kebanyakan cowok tuh pengennya didengerin, di rumahnya nggak dapat apa dia pengen dapat itu di sini.
Makanya biasanya aku ngasih kenyamanan itu ke mereka yang bikin mereka balik lagi terus karena udah nyaman ngobrol sama aku. Soalnya pas aku tanya-tanya juga kenapa sih balik lagi ke aku gitu loh, kan padahal banyak yang lebih cantik gitu. Terus dia bilang biasanya yang lain tuh sukanya buru-buru, nggak mau diajak ngobrol, nggak mau ada chemistry dulu. Dan pijitan kamu juga enak, makanya aku balik lagi gitu. Oh, karena kamu mengerti apa yang dibutuhkan laki-laki, walaupun umur kamu belum Iya, belum dewasa. Belum dewasa ya, karena masih kalau orang Indonesia, kalau kita tinggal di Asia dibilangnya di bawah umur. Padahal sebetulnya ketika umur sudah 17 tahun, kamu belum 17 tahun? Belum 17. Oh, berarti masih benar-benar di masih 15, jadi 15 Oh, sih, aku pikir kamu udah 17, 15, iya kamu di bawah umur banget ya. Ya kebanyakan kan laki-laki zaman sekarang suka sama pedofil, anak di bawah umur, benar-benar. Ngeri sih. Nah, kamu katanya pernah dapet tamu yang jadinya tobat karena ketemu sama kamu, kok bisa? Itu sebenarnya nggak expect sih, jadi datang ke hotel seperti biasa, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Tapi kamu naruh foto real kan? Naruh foto real. Dan terus dia nanya, umurmu berapa gitu. Umurku waktu itu sekian, aku lupa lah umurku waktu ketemu dia berapa. Cuman pas aku nyebut umurku, langsung ilfil dia karena terlalu kecil. Bukan, karena aku seumuran sama anaknya. Oh. Dan di situ dia langsung diem terus kayak ya udah ngasih uang, aku disuruh pulang. Karena katanya aku seumuran sama anaknya dan dia janji dia nggak akan main-main ginian lagi gitu. Berarti bagus juga ya, tapi ada mantan hikmahnya. suami aku suka lah sama yang di bawah umur, malah sama yang seumuran anaknya mau aja. Takut banget. Beda mantan mungkin. Suamiku ya beda ya, kalau ini mungkin pemikiran laki-laki bener, cuman lagi pengen nakal, ketemunya kamu. Nah, dengar-dengar kamu juga pernah sampai sobek ya itunya, karena ukuran anunya tamu kamu terlalu besar, panjang, gede. Kebetulan orang negro. Oh, pastinya. Dan setelah insiden robek itu pun aku beli penggaris butterfly itu kan, yang 30 cm. Dan itu tuh hampir mirip. Maksudnya? Ukurannya kalau tegang tuh segitu, hampir kurang lebih 30 cm lah. Panjangnya? Panjangnya, lebarnya kan gedenya coba. Gedenya segini ada nggak? Nih. Ada segitu. Oh, set. Bisa masuk sih. Bisa masuk, cuman robek. Robek bener-bener krek gitu bunyi. Robek itu di dalam, masalahnya itu. Jadi kayaknya nggak cukup elastis untuk nahan yang segitu. Robek lah di dalam pendarahan akhirnya. Untungnya langsung dibawa ke rumah sakit dan dijahit. Sama tamunya? Sama tamunya langsung dibawa ke rumah sakit. Bertanggung jawab berarti ya? Alhamdulillah bertanggung jawab. Nggak kebayang aja ke rumah sakit berdarah-darah sendirian kan. Terus dibilangnya apa dong sama dokter ini? Ini iya ditanya gitu, aku jawabnya manjat pagar jatuh gitu kan. Padahal ketika dia lihat aku dan si tamunya ya udah nebak sendiri kali. Oh iya. Kamu terima tamu perempuan nggak atau spesialis laki-laki? Spesialis laki-laki, tapi pernah kerja sama perempuan juga. Oh, bertiga gitu? Kan suka ada tuh yang request pengen 2 cewek gitu. Nah kadang-kadang pernah juga. Pernah. Gimana rasanya? Waktu pertama sih geli gimana gitu, cuman kan mikir ini komisinya lebih gede, jadi oke lah ya udah nggak apa-apa, jalanin aja. Profesional ya. Sebagai profesional ya harus. Nah, kamu juga katanya pernah dapat tamu yang dipesenin langsung sama istrinya sendiri, itu juga gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku masuk kamar, ya biasa masuk kamar, taunya di dalamnya ada cewek dan ceweknya langsung keluar. Aku bingung tapi nggak berani nanya karena takutnya privasinya dia kan. Tapi karena gatel pengen nanya dan istrinya yang milihin aku. Karena dia ngelihatnya, oh ini ceweknya bukan cewek yang neko-neko, bukan cewek yang suka bawa kerjaan keluar kerjaan gitu. Jadi ya makanya dipilih. Dan tapi cuma sama suaminya doang, istrinya nggak ikutan? Istrinya nggak ikutan, istrinya keluar. Tapi ketemu malah pas lagi shopping di salah satu supermarket, ketemu. Dan terus kita ngobrol. Karena aku bingung kan, ibu kenapa gitu. Kok ngizinin suaminya jajan gitu. Ya daripada suami saya main di belakang, mendingan saya aja yang pilihin sekalian. Jajanannya apa gitu. Luar biasa loh. Tabah banget. Daerah mana tuh kalau boleh tahu? Waktu itu kalau nggak salah di daerah Fatmawati. Oh, Jakarta Selatan ya. Nah, sekarang kan kamu udah berhenti nih. Apa yang membuat kamu berhenti menjadi wanita malam, padahal kamu tahu sendiri bahwa jadi wanita malam itu penghasilannya lebih banyak dibanding pekerjaan sebelumnya? Karena
dulu sebelum aku terjun, kan aku itu gara-gara putus sekolah, aku ngambek gitu kan. Apalagi ada omongan orang tua, ayahku bilang kayak, kamu tuh nggak bisa hidup kalau nggak pakai uang orang tua. Makanya lah itu kabur kan. Sebelum kejadian kabur itu, aku tuh orang yang bener-bener suka banget belajar. Sampai di sekolah tuh selalu ranking 1. Kalau mentok-mentok ranking 2 lah. Dan jujur selama kerja itu, tiap pulang pasti nangis. Ngerasa nggak berharga, ngerasa kayaknya nggak akan ada deh orang yang bakal sayang sama cewek kotor kayak aku. Dan kayak aku bisa apa sih? Masa ya kerjaanku gini terus? Dan akhirnya, dan aku pun dihantuin sama mimpi-mimpi itu. Mimpiku adalah aku pengen dapat beasiswa, kuliah, terus dapat kerjaan yang bisa bikin orang tua seneng gitu. Including your father? Including my father. Sebenci-bencinya aku sama dia, tetap aja aku hasil darah dagingnya dia. Dan mungkin yang ngebales sekarang bukan aku, tapi nanti Tuhan mungkin yang bales. Makanya ya itu. Terus setelah pertimbangan banyak, akhirnya aku ninggalin lah semua itu, ninggalin semua penghasilanku yang gede itu. Ya udah, bener-bener cut. Meskipun sempat balik lagi, tapi ya gitu ngeganggu ke hati gitu. Nggak tenang aja hidup jadinya. Berarti kamu total sekarang udah bener-bener berhenti? Berhenti total. Apa pekerjaan kamu sekarang? Jadi joki tugas. Jadi aku ngerjain tugas-tugasan anak kuliahan, terus jadi guru bimbel juga. Karena aku sadar aku pintar gitu. Kenapa aku nggak manfaatin otak aku aja daripada badan aku? Kenapa aku nggak manfaatin otak aku aja daripada badan aku? Keren itu. Makanya gede dong gajinya kalau private gitu. Apalagi kalau minta tolong kerjain tugas. Sebenarnya kalau dihitung gede enggak, maksudnya tapi cukup lah untuk menuhin kebutuhan aku sehari-hari. Apalagi kamu sendiri kan? Apalagi aku kan? sendiri gitu. Nah, berapa penghasilan kamu yang kamu dapat setelah menjadi joki ngerjain tugas dan guru bimbel? Kalau untuk dari per tugas berapa kamu mau tarik? Per tugas tuh biasanya minimal tuh 50.000 minimal. Dan kalau untuk bimbel sendiri per pertemuan tuh 10.000 sampai 20.000. Tapi kalau skripsi, nah skripsi itu baru yang gede sama tesis biasanya. Bisa dari 5 jutaan sampai 10 juta lah kalau skripsi sama tesis gitu. Kamu smart ya. Alhamdulillah yang dikasih pinter. Tapi biasanya gitu kalau orang-orang hebat itu pasti bakal dikasih cobaan berat sama Tuhan. Iya. Makanya kayak aku pun ngerasanya pasti ada alasannya kenapa Tuhan dulu bikin jalan takdirku tuh kayak gitu. Dan ternyata setelah udah berhenti, terus ketemu banyak orang yang lagi ngalamin kasusku. Dan mereka pengen berhenti tapi nggak bisa, jadi aku bisa bantu gitu. Ayo, bisa kok. Yuk kita cari kerjaan bareng-bareng. Kamu lulusan apa nih? Kamu bisa apa? Aku pun support mereka buat berhenti. Jadi cuman bukan sekedar kayak ngomong, udahlah berhenti aja kerjaannya nggak enak, kan kita nggak tahu ya masalah mereka apa sampai bisa terjun. Makanya kayak gitu. Dan alhamdulillah banyak kok yang udah jadi berhenti juga gitu. Oke. Nah, kamu belajar dari mana dengan ilmu yang kamu punya sekarang? Kamu kan lulusan kejar paket C, ya kan? Berarti kalau sampai kamu bisa ngerjain skripsi dan lain-lain sebagainya, berarti kan kamu belajar lagi di luar itu. Dan itu pun gara-gara waktu aku tinggal di Bali, kebetulan yang punya kosan tuh dosen. Jadinya aku sering ngobrol sama dia, terus kayak dia juga ngelihat aku, kamu tuh pinter anaknya gitu. Kenapa nggak kuliah? Aduh Pak, nggak ada uang. Ya udah sini kuliah iseng-iseng aja sama saya gitu. Akhirnya diajarin ini bikin esai tuh kayak gini, bikin makalah tuh gini, bikin skripsi tuh gini, bikin tesis tuh gini. Jadi dikasih ilmu basicnya dan alhamdulillah bisa aku kembangin dan aku jaga sampai sekarang ilmunya. Emang kamu mau kuliah? Aku pengen kuliah. Mau kuliah di mana? Ya di mana aja yang ada beasiswanya. Kayak kamu mau dapetin beasiswa dulu. Gimana cara kamu dapetin beasiswa? Pertama yang harus aku kejar, tebus dulu itu ijazah. Udah tebus ijazah, baru nyari beasiswa. Kalau bisa di luar negeri. Terus kamu bisa bahasa Inggris? Bisa, alhamdulillah. Kamu cuman permasalahan kamu sekarang itu adalah ijazah aja? Ijazah aja, dari kemarin tuh tawaran beasiswa tuh banyak. Kamu mau nggak aku ambilin ijazah kamu? Dan aku kasih kamu beasiswa buat kuliah. Serius? Iya. Kan kamu orang pintar kan? Mau ini gak? Serius nggak sih? Serius.
Kamu kasih alamat rumah kamu, nanti biar orang aku yang datengin buat ngambil ijazah kamu. Ini kita tahu nggak itu mimpiku? Aku kasih kamu beasiswa kuliah. Boleh peluk nggak? Boleh dong. Makasih ya, Bu. Sama. Oh kamu sabar, prosesnya bakalan enak. Nggak pernah nyangka bakal ketemu sama aku. Jadi nggak butuh waktu lama lagi buat ngejar mimpi kamu buat kuliah. Makasih. Takut maskaranya luntur nanti. Nggak apa-apa dong. Speechless gak bisa. Aku suka sama anak muda masih mau mikirin soal pendidikan. Karena itu emang dari kecil tuh aku selalu bilang sama mamaku kayak, Mam nanti kakak bakal dapat beasiswa, kakak bakal kuliah, nggak akan ngerepotin mamam, bakal dapat kerja yang bisa bikin mama bangga sama kakak gitu. Dan meskipun sempat ketunda kemarin, ya udah aku bakal tetap usaha gitu. Kalaupun emang rezekinya dari Mbak Nikita, ya alhamdulillah berarti dilancarin gitu kan sama yang di atas. Berarti usaha sabarku selama ini nggak sia-sia gitu. Makasih, Mbak. Sama-sama, nanti kita urus ijazah kamu ya. Emang harus ditebus ya sama bokap sendiri? Sama mama juga bisa sih. Ya udah, nanti biar diurus aja ya. Mau kan bantu ngurus ijazahnya? Di mana ijazah kamu? Di Bandung. Di Bandung, kasih aja alamatnya. Kamu perlu datang atau nggak perlu? Aku nggak perlu datang juga nggak apa-apa. Nggak perlu datang nggak apa-apa ya. Jadi biar nanti aku suruh orang ke sana ya. Kamu tinggal kasih alamatnya segala macam. Oke, ngomongin soal keluarga lagi. Mereka tahu nggak kamu pernah bekerja di dunia malam? Tahu. Keluarga besar semuanya tahu. Tahu. Apa pendapat mereka? Ada yang skeptis kayak, ya nganggep aib keluarga ada yang nganggepnya kayak, ya ini salah orang tuanya, nggak ngurus gitu. Kenapa anaknya kabur nggak dicari? Kenapa anaknya kabur nggak disuruh pulang gitu? Tapi ya ada beberapa yang justru malah ada aja yang ngedorong kayak udahlah kerja gitu lagi aja, toh uangnya juga gede gitu. Ada aja yang kayak gitu. Tapi kamu imannya kuat ya? Alhamdulillahnya imannya kuat. Gak akan Bagus. balik lagi. Nah, katanya harta kamu selama habis ya? Karena apa habisnya? Sakit, Sakit apa? lupus, sama ada kanker hati. Oh, Lupus sama ada kanker hati. kamu cancer. Iya. Cuman ya itu ketunda sama si lupusnya itu tadi. Tapi nggak parah. Iya dibilang. Tahu dari mana kamu cancer? Karena waktu itu sempat kemo. Ini rambutku tuh awalnya nggak segini. Awalnya botak gara-gara kemo. Tapi ya udah nggak bisa berobat juga. Jadinya ya udah. Oh, terus gimana kankernya? Ya tinggal nunggu aja berarti. Tapi semoga aja ada keajaiban aja dari yang di atas. Tapi kamu doesn't look like sakit. Ini tuh udah turun berat badanku. Iya. Jadi dulu 2020 sempat nyentuh 100 kilo gara-gara stres. Gak mau keluar rumah, makan terus, segala macam. Dan pas tahu sakit, apalagi pas kemo tuh turun berat badan turun drastis. Kamu ada diagnosa dari dokter? Ada. Semua lengkap? Semua ada lengkap. Di rumah, terutama yang lupus-lupus itu gitu kan. Apalagi Nanti yang kanker. kasih aku ya. Boleh. Buat? Ya buat diobatin kankernya. Kan udah nggak bisa. Nggak mungkin nggak ada yang bisa dong. Semoga aja bisa Iya. sih. Kalau yang bisa nyembuhin dan gak nyembuhin kan Tuhan, Iya. Allah, bukan dokter. Dokter kan hanya bukan menjembatani ya, hanya manusia yang diberikan ilmu gitu kan untuk mengobati, dan dia biasanya kan lebih kayak untuk menguatkan dan lebih kayak dokter tuh kayak lebih kayak gini loh, kayak ibu sakit ini, ibu harus kuat, ibu harus ini segala macam. Kan balik lagi penyakit itu kan balik lagi ke kita. Sembuhnya. Kitanya mau sembuh nggak? Kalau kitanya nggak mau sembuh ya udah.
Tapi aku minta diagnosa dari dokter semua, oke? Ada bagus. Oke. Orang tua kamu tahu kalau kamu sakit atau enggak? Tahu, dua-duanya tahu. Cuman ya gitulah, acuh nggak acuh. Karena mungkin ya mereka juga kendala ke biaya apa gimana. Cuman waktu pertama kali aku sakit aja di rumah sakit tuh sendirian. Ayah nggak mau nemenin, ibu tiri juga nggak mau nemenin. Mama kandung waktu itu masih ngeblok, jadinya nggak nemenin juga. Loh, kenapa mama kamu ngeblok? Dulu dia masih marah, apalagi pas tahu aku kerjanya kayak gitu kan dulu dia nganggepnya kayak aib, malu lah mungkin. Sampai sekarang masih di blok? Sampai sekarang udah enggak. Sekarang kita udah lagi belajar ngobrol untuk yang ngedeketin komunikasinya balik lagi kayak dulu. I see. Katanya kamu juga pernah mau coba untuk bunuh diri ya? Sering Udah ngapain aja? loncat dari lantai 2 atau lantai 3 atau nabrakin diri atau misalnya kayak nyayat tangan. Ada? Masih ada. Banyak sampai sini. Oh iya. Kenapa? Ngerasa nggak berharga itu. Tapi kamu lompat dari lantai 3 nggak kenapa-napa? Patah doang kaki sama geger otak. Astaga. Tapi masih hidup, bingung makanya. Ya berarti Tuhan masih kasih kamu kesempatan untuk memperbaiki semuanya gitu. Iya, makanya kayak udah itu tahun 2020 sih, udah berhenti, kayak udah waktunya buat bangkit, gak ada lagi percobaan-percobaan kayak gitu. Pernah nabrakin diri juga? Pernah ditabrak juga? Ketabrak dikit doang tapi nggak jadi mati. Iya. Orangnya keburu ngerem. Ya Allah. Sarah, apa yang membuat Sarah bisa bertahan dan sekuat seperti sekarang? Karena aku yakin Tuhan tuh nggak mungkin ngasih ujian ke umatnya kalau kitanya nggak akan kuat. Itu kata-kata aku tahu. Iya, mungkin. Nggak tahu. Tapi aku pernah dengar itu somewhere. Orang pernah ngomong itu Itu ke aku. kata-kataku banget. Itu quotes aku. Dan aku yakin Tuhan pasti punya takdir yang indah buat setiap umatnya, termasuk aku. Kalaupun iya cobaanku seberat itu, ya pasti Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang baik buat aku gitu. Dan aku yakin itu pasti bakal kejadian one day. Oke, ini hampir mau terakhir nih ya pertanyaan aku ya. Mimpi seorang Sarah itu apa? Mimpinya bisa sembuh, 1. 2, mimpi yang aku bilang tadi, beasiswa itu. Aku pengen banget kuliah. Terus yang ketiga, pengen ada aja orang yang sayang sama aku tulus. Bener-bener menerima masa lalu aku, nerima segala kekurangan aku. Pasti. Tapi Amin. jangan terlalu mikirin soal laki dulu. Konsen dulu Pendidikan sama dulu. pendidikan. Betul banget. Terakhir, apa yang mau kamu sampaikan sama kedua orang tua kamu, adik kamu juga, dan semua keluarga kamu? Buat orang tuaku, ya aku tahu kalau misalnya aku bukan anak yang baik, anak yang masih suka ngasih kekecewaan sama kalian. Malah mungkin sering banget bikin kalian malu sama aku, tapi aku cuma pengen kalian tahu kalau aku masih berusaha jadi anak yang lebih baik lagi, masih berusaha jadi versi yang lebih baik lagi buat bikin kalian bangga sama kakak nantinya. Dan buat adik-adik aku, maafin kakak ninggalin kalian waktu itu di keadaan rumah yang gak baik buat kalian. Tapi kakak sayang sama kalian, cuman kakak emang gak tahu aja cara nunjukin ke kaliannya gimana. Ya gitu aja paling. Adik kamu ada yang diperlakukan yang sama nggak sama papa kamu? Nggak ada sih. Setauku emang kalau mukul, ayahku ke semuanya mukul. Tapi kalau sampai begitu? Sampai begitu enggak. Adekku alhamdulillahnya enggak yang Cowok cewek. cewek adek kamu? Yang anak kedua cowok, anak ketiga cewek. Nggak sama sekali? Anak yang cewek enggak. Karena anak yang cewek itu selalu dibawa kemana-mana sama mama kan, jadinya aman, alhamdulillah. Oke lah. Nanti tuker-tukeran nomor telepon sama alamat dan lain sebagainya. Tapi kamu garanti kan apa yang kamu ceritain, kamu nggak bohongin aku kan? Enggak. Ya? Benar ya? Tenang, aman. Oke. Oke, sebelum kita akhiri Opera Entertainment malam hari ini, aku ada sedikit quotes buat kalian semua. Tapi quotes ini dibikin oleh Sarah sendiri, tapi mau aku yang bacain. Tapi aku disuruh bacain. Terima kasih Sarah ya. Luka yang sudah mengering dan menjadi kulit jangan dikorek lagi, tetapi jadikan sebagai penguat dirimu untuk melangkah ke depannya. Terima kasih Sarah sudah datang ke Opera Entertainment, udah mau bercerita
dan kamu sudah ketemu aku. Akhirnya satu mimpi kamu tercapai untuk mendapatkan beasiswa dan kuliah, mengejar mimpi kamu yang selama ini tertunda oleh masa lalu. Kalau begitu, aku pamit Nikita Mirzani, Sarah juga pamit. Sampai ketemu lagi di Opera Entertainment berikutnya. Bye! Halo pemirsa Opera Entertainment, gue Gagas, kreatif dari program Nikita Open BO. Kali ini gue ditugasin sama Kak Niki untuk ngambil ijazahnya Sarah di Bandung. Nah, Sarah itu adalah salah satu narasumber yang kemarin udah ngobrol sama Kak Niki. Gue udah prepare, dan tim juga udah pada prepare untuk berangkat ke Bandung. Sekarang saatnya kita ke Bandung. Doakan semoga kita selamat sampai tujuan dan sampai ketemu di Bandung.